Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Bu Novi. Pembahasan kita pada video kali ini dalam kajian pembelajaran basis komputer adalah tentang model simulasi. Dalam pembelajaran basis komputer pada video sebelumnya kita sudah mengkaji bahwasanya ada 4 model dalam pembelajaran basis komputer. Di video sebelumnya kita mengkaji tentang model tutorial pembelajaran basis komputer. Pada season video ini kita akan membahas tentang model simulasi dalam pembelajaran berbasis komputer. Dalam hal ini, model simulasi adalah salah satu model yang tetap dalam pelaksanaannya itu seperti bagaimana model simulasi dalam pembelajaran tatap muka. Namun, peralihannya adalah pada model simulasi pembelajaran berbasis komputer itu difokuskan pelaksanaan model itu atau sintak-sintak model itu menggunakan semuanya berbasis aplikasi yang tersedia di dalam sebuah komputer yang diperuntukkan bagi peserta didik. Nah, apa-apa saja yang perlu kita pertimbangkan dalam mengembangkan sebuah model simulasi dalam pembelajaran berbasis komputer? Berikut kita akan mendengarkan jawaban-jawaban secara detail sehingga kita mampu pada titik pengembangan flowchart sehingga kita mampu memproduksi model simulasi dalam pembelajaran berbasis komputer. Bagaimana memaknai sebuah model simulasi dalam pembelajaran berbasis komputer? Pada dasarnya merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang tentunya lebih realita, lebih nyata melalui penciptaan yang ditiru ke dalam bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana tanpa risiko. Jadi, model simulasi ini sama kayak kita mengembangkan sebuah aplikasi-aplikasi virtual reality, namun tidak sejauh itu dalam pengembangannya. Karena apa? Karena dalam model simulasi dalam PBK ini kita dapat menyesuaikan penyederhanaannya sesuai pada kebutuhan. Di mana model simulasi ini diadakan dengan tujuan untuk mengurangi resiko-risiko dalam kegiatan praktikum atau menyelenggarakan kegiatan mata-mata pelajaran yang sifatnya praktek, ya, yang mungkin saja beresiko bagi anak terhindar seperti keamanannya gitu ya, dari sisi terciprat benda panas atau terkena benda panas, berbahaya, tajam atau apapun itu. Nah, model simulasi ini menanggulangi permasalahan-permasalahan sehingga nanti ketika mereka melaksanakan pembelajaran secara nyata di laboratorium, dia sudah tahu bagaimana melakukan kegiatan itu. Ibarat kita menyebut sama halnya dengan model simulasi ini seperti SOP dalam melaksanakan praktikum. Jadi pahami dulu, kerjakan dulu, baru kita nanti actionnya di laboratorium. Jadi simulasi seperti itu dalam PBK. Manfaat dari model simulasi ini yang pastinya yang pertama itu adalah aman dan terkontrol karena si anak hanya berinteraksi melalui device-nya atau PC-nya sendiri dengan lengkap ada aplikasi simulasi di dalamnya dan dapat diulang berdasarkan kemampuannya terus menerus gitu ya, sehingga dia betul-betul mau memahami dengan skill yang sudah atau capaian kompetensi yang sudah distandarkan dengan cara nanti akan ada asesmen di akhir dari simulasi itu. Hemat biaya saat digunakan untuk praktikum seperti yang diceritakan sebelumnya, bahwasanya dengan adanya video simulasi ini atau model simulasi dalam pembelajaran basis komputer, maka pelaksanaan praktikum itu bisa dikurangi pelaksanaannya dengan durasi yang panjang yang biasanya bisa terjadi sampai 3 jam, bisa saja ketika mereka sudah diberikan aplikasi model simulasi ini sebelum melaksanakan praktikum, maka pelaksanaannya tadi 3 jam bisa lebih dipersingkat dan pemanfaatan bahan-bahan yang mungkin saja habis pakai itu bisa menjadi lebih berkurang karena terhindar dari kesalahan-kesalahan saat praktikum. Yang berikutnya mampu meningkatkan motivasi. Pastinya itu karena bagaimanapun pembelajaran basis komputer
Apapun modelnya, fungsinya tentu saja untuk meningkatkan motivasi belajar. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran berbasis komputer dengan model-modelnya itu menerapkan di dalamnya itu nilai-nilai edukasi, tetap menanamkan nilai-nilai pedagogik. Nah, sehingga salah satu bentuk penanaman nilai pedagogik adalah selalu membangkitkan motivasi melalui tampilan-tampilan visualnya, reward, feedback, reinforcement, tanggapan, respon yang diberikan segera oleh aplikasi. Di dalam model simulasi pembelajaran berbasis komputer itu ada 3 tahapan yang dilakukan. Bedanya dengan model simulasi yang tatap muka biasa, mungkin itu ada sintak-sintak yang cukup panjang. Namun di dalam model simulasi untuk pembelajaran berbasis komputer itu hanya terdiri dari 3 hal yang penting yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah intro. Nah, intro itu yang pastinya berisi dari pengenalan produk, yang berbicara tentang ini produk, tentang apa, diproduksi oleh siapa, desainnya siapa, dan segala macamnya gitu ya. Lalu penyampaian tentang satuan pendidikannya apa, materi yang dibahas dalam simulasi ini apa, nah, itu yang dimaksud dengan pengenalan produk. Dan dalam intro itu juga ada penyapaan untuk memulai pembelajaran. Nah, di sini pembedanya. Kalau pengenalan hanya menjelaskan tentang ini produk tentang apa. Sementara penyapaan itu adalah tahap awal untuk memulai pembelajaran. Seperti, hai selamat datang dalam pembelajaran ini, apakah kamu siap untuk belajar? Nah, itu adalah salah satu bentuk penyapaan dalam sebuah model dalam pembelajaran basis komputer. Wajib, karena dalam model pembelajaran basis komputer itu, dia tetap menyulap bagaimana, bukan menyulap ya, tapi menciptakan suasana belajar seperti konvensional bahasa, namun dibawa ke dalam bentuk aplikasi. Jadi tidak melupakan unsur-unsur pedagogik. Yang berikutnya adalah penyajian informasi. Nah, penyajian informasi itu terdiri dari dalam tampilan menunya itu simulasi 1, simulasi 2, dan seterusnya. Peserta didik menyimak proses simulasi materi yang disampaikan pada penyajian awal pastinya. Nah, dalam proses simulasi itu tentu saja akan tetap ada yang namanya proses stimulus, respon, feedback, dan seterusnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, tahapan dalam simulasi ini, kegiatan penutup itu berupa feedback yang merupakan pesan untuk melanjutkan atau mengulangi tahapan sebelumnya. Nah, tentu saja feedback ini dalam bentuk hasil dari sebuah asesmen yang diberikan setelah penyajian informasi. Ingat, bagaimanapun model dalam pembelajaran basis komputer, sebelum menutup dari proses atau pilihan ketika ingin mengulangi atau melanjutkan pembelajaran itu dilakukan sebelum adanya proses asesmen. Jadi asesmen tetap penting dilakukan. Kenapa? Karena asesmen itulah bisa diketahui apakah siswa betul-betul menguasai konsep yang diberikan. Bahkan kita bisa mengetahui apakah si anak sudah menuntaskan pembelajaran dengan baik. Sehingga dalam model pembelajaran basis komputer apapun jenis modelnya, itu asesmennya tidak open, ya, tidak terbuka. Dia harusnya bisa diakses setelah seluruh materi pembelajaran itu diselesaikan oleh si anak. Jadi guru tetap dalam kontrolnya bisa melihat anak ini sudah selesai belajarnya apabila dia sudah masuk pada tahap asesmen. Nah, di sini kita agak sedikit berbicara cukup panjang tentang alur materi model simulasi, bagaimana model simulasi dalam pembelajaran berbasis komputer itu dimulai gitu ya, dan dikembangkan. Ini adalah alur materi atau pengorganisasian bahan ajar untuk simulasi. Ini flowchartnya. Yang pertama itu kita mulai dari sebuah intro ya. Intro adalah kegiatan di mana suatu produk diperkenalkan kepada pengguna, pada si anak atau kepada peserta didik. Seperti yang dikatakan tadi, intro itu dimulai dari pengenalan produk, satuan pembelajaran, desainnya siapa, tujuan pembelajaran apa. Jadi di intro itu dimulai dari hal-hal yang general terkait dengan produk. Setelah itu baru masuk ke penyapaan. Nah, ke penyapaan ini masuk kategori untuk dia masuk ke
mulai simulasi. Jadi sebelum mulai simulasi, di intro itu nanti akan penyempaan. Apakah kamu siap untuk pembelajaran? Maka ya, ketika iya maka dia masuk ke mulai simulasi. Kalau tidak maka dia bisa langsung keluar, ya. Bisa langsung keluar dari aplikasi. Nah, ketika dimulai dari simulasi dia memilih ya, maka ada pilihan menu. Di pilihan menu ini nanti akan ada materi atau materi-materi yang sifatnya penjabaran atau audio visual atau video, ya. Nah, yang sifatnya menjabarkan materi. Jadi kita misalnya kalau kita contohkan itu, kita akan membuat simulasi tentang perakitan komputer, misalnya begitu ya, atau instalasi komputer. Nah, sebelum masuk ke simulasi tentu harus ada jabaran materi, baik itu dalam bentuk video, audio, visual, atau teks gitu ya. Nah, ini penjabaran materinya harus komplit. Nah, baru masuk ke simulasi. Oh, kalau begitu, apakah sama model simulasi ini dengan model tutorial? Tentu berbeda. Ketika model tutorial, semua komponen itu disampaikan secara detail, tapi di situ tidak ada simulasi yang berupa kegiatan mendrag and drop atau melakukan kegiatan pencocokan dan segala macam. Nah, jadi beda di situ ya. Kalau di simulasi ini, kegiatannya actionnya langsung. Jadi mereka melakukan kegiatan perakitan ya menggunakan berbagai macam aplikasi ya, sebagai contoh sederhana aja. Misalnya kita melakukan proses model simulasi ini dengan sistem drag and drop ya, itu mencocokkan. Nah, ketika mereka menuntaskan satu tahap simulasi, akan ada hasil simulasinya. Tahap 1 bagaimana, kalau dia selesai maka dia akan kembali ke menu. Selesai tidak selesai kembali ke menu ya. Kenapa kok selesai tidak selesai kembali menu? Karena mereka akan masuk ke materi berikutnya secara menurun. Nah, jadi nggak ada kunci ya Bu, simulasi 1, simulasi 2. Sebenarnya tidak ada kunci pada mode simulasi. Kenapa? Karena mereka ada pada tahap asesmen nantinya. Jadi simulasi itu sama seperti mereka setelah belajar, mereka dapat permainan gitu ya. Dan mereka setelah mengikuti semua proses belajar, baru mereka masuk ke asesmen. Nah, di asesmen inilah muncul proses yang dinamakan stimulus dan respons. Stimulus yang berupa soal, lalu nanti dilanjutkan dengan respon, ada scoring dan feedbacknya. Feedbacknya adalah apabila mereka mencapai ketuntasan belajar yang dimaksudkan. Misalnya kalau asesmen kita tuh ada 10 soal, maka batas yang kita sepakati mereka di kategori menguasai materi itu apakah ke 10 soal terjawab benar atau minimal 8 dari 10 soal itu terjawab benar. Kalau ternyata tidak terpenuhi, maka dia harus kembali ke menu dan mengikuti pembelajaran kembali. Kalau ternyata dia melewati masa batas ketuntasan itu sehingga dia bisa sempurna nilainya, maka dia bisa keluar dari materi atau dari aplikasi tersebut. Nah, jadi model simulasi itu seperti apa ya bentukannya, supaya kita bisa memiliki gambaran. Selain perakitan komputer tadi, kita lihat penjelasan berikutnya. Jadi simulasi dalam pembelajaran berbasis komputer itu dia berorientasi pada upaya memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik melalui penilaian-penilaian. Apakah simulasi ini seperti yang dicontohkan di sini aja nih, misalnya simulasi fisika, simulasi prosedur, simulasi sosial, simulasi situasi? Tidak begitu juga gitu ya. Artinya apa? Ini kan contoh sederhana, contoh yang nampak detail aja, tapi di luar itu banyak kok kita bisa mengembangkan simulasi-simulasi lain. Contoh ya, ketika kita bicara tentang materi-materi IPA tentang perkembangbiakan vegetatif misalnya. Biasanya kalau sudah vegetatif itu yang biasa dilakukan oleh guru ya dengan mengambil kecambah, mengembang kecambah gitu ya. Nah, itu mungkin tidak beresiko besar, tapi kalau seandainya melakukan perkembangan vegetatif itu dengan cara mencangkok, ada beberapa resiko yang mungkin akan terjadi karena itu bermain dengan benda tajam. Maka untuk menghindari hal tersebut, guru bisa mengembangkan model simulasi tentang pencangkokan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti ada materinya, pencangkokan adalah begini-begini, tampilkanlah di detail secara gambarnya ada dan segala macamnya, videonya ada, lalu masuk kepada simulasi. Nah, simulasi itu nanti akan digambarkanlah bagaimana sebuah pohon besar, dia akan melakukan proses pencangkokan, apa yang dilakukan, maka akan ada banyak pilihan di situ, mulai dari gergaji, cutter, pisau, lalu pengikat plastik, lalu ada sabut kelapa dan segala macamnya. Itu diminta kepada si anak untuk melakukan proses bagaimana pencangkokan dengan teknik simulasi. Jadi mereka akan melakukan tahap per tahap sesuai dengan tentu saja prompt yang sudah kita
lakukan ketika membuat aplikasi. Nah, itu contoh sederhana. Jadi tidak semua tidak hanya model simulasi itu diperuntukkan pada mata pelajaran fisika atau untuk prosedur sosial atau situasi. Nah, termasuk di situ misalnya ketika kita akan mengajarkan anak bagaimana ini untuk misalnya untuk pelayaran ya, bagaimana kita menggunakan kemudi, menjalankan kemudi kapal agar terhindar dari adanya batu es di depan. Nah, disimulasikanlah itu apa yang harus ditekan, kena berapa, lalu putaran ke berapa derajat dilakukan segala macam. Nah, itu proses simulasi. Kalau seandainya si anak langsung pada kapal di laut langsung dikerjakan, kira-kira berapa kapal yang akan rusak ketika anak langsung belajar seperti itu. Nah, itulah fungsi dari simulasi. Termasuk simulasi saat ini juga sebenarnya sebelumnya ya, bukan cuma saat ini, juga dilakukan dalam pembelajaran ilmu-ilmu kedokteran gitu ya. Jadi sebelum mereka belajar membedah ya, mereka melakukan proses pembelajaran melalui mode simulasi. Jadi mode simulasi tidak baru dalam pembelajaran berbasis komputer ya, karena jauh sebelum ini dunia-dunia kedokteran, dunia-dunia antariksa dan segala macam seperti NASA segala macam itu ya dia udah menggunakan mode simulasi. Nah, sekarang mencoba untuk menyulap, kita membawa mode simulasi itu untuk pembelajaran di kelas, di ruang-ruang kelas biasa gitu ya, yang tidak spesifik pada keprofesian atau keprofesional sesuatu. Jadi bisa aja mode simulasi itu digunakan. Oke. Demikian penjabaran dari model simulasi dalam pembelajaran berbasis komputer yang kita kaji pada video ini. Nah, tugas-tugas kita semua adalah kita coba untuk belajar merancang model simulasi sederhana terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang mungkin saja ada di sekolah yang bisa kita sulap ke dalam model simulasi. Bagaimana sih cara mengembangkan model simulasi? Kalau flowchartnya udah nampak tadi, terus bagaimana cara mengembangkannya ya Bu? Maka tentu saja kita mulai dari riset dulu. Risetnya adalah searching materi yang cocok untuk kita buat simulasi. Ingat, simulasi sederhana itu tidak harus materi yang berat. Kita bisa ambil seperti tadi contohnya pecahkokan gitu ya, atau simulasi cara membongkar mesin motor gitu ya, atau simulasi perakitan komputer udah pasti ya kan. Simulasi memotret juga bisa untuk menghindari kamera yang rusak. Jadi sebelum mereka menggunakan kamera, kita lakukan simulasi dulu sehingga mereka tahu ketika akan memulai menggunakan kamera, menempatkan menggunakan perangkat exposure itu apa yang harus dikotak-atik, dia udah tahu sehingga menghindari kerusakan gitu ya. Nah, itu tugas kita ya. Jadi ditunggu tugasnya untuk bisa sama-sama kita pelajari. Kalau udah bisa memahami apa yang menjadi tugas, silakan berikan komentar pada video ini untuk bisa didiskusikan nanti pada pertemuan-pertemuan di ruang pembelajaran kita. Terima kasih untuk konsentrasi yang diberikan pada session video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.